wabarakatuh. Ketemu lagi Kakang Bayu Tani. Kita di channel Taufik Obek. Sudah lama, hampir 1,5 bulan kita belum tanam bawang merah, dan kali ini kita mulai tanam bawang merah dengan bawang merah di musim kemarau. Nah, di musim kemarau seperti ini kita pengairan memanfaatkan teknologi tepat guna, yaitu pemanfaatan selang drip dengan metode panturan. Nah, biasanya setelah selang drip itu kan ditetes, ini kita panturkan karena apa? Lahan kita sudah tidak ada airnya. Ini lahannya nelo kabeh, lahannya nelo. Nah, di sini tanaman sekarang lagi proses tanam palawija, ada jagung, gele, kacang hijau. Lah, kita tetap setia dan masih bersama bawang merah tajuk untuk tanam musim kemarau ini. Alhamdulillah tanaman ini sudah berusia 4 hari ini. 4 hari sudah berol ini. Alhamdulillah bibitnya sudah sangat siap, lebih dari siap ini. 4 hari sudah berol rata, dan sore hari ini kita melakukan pengairan, melanjutkan yang tadi pagi agak tertunda akibat ada keperluan. Jadi saya tinggal, dieselnya tetap saya tinggalkan di lahan. Nah, untuk penanaman hari ini kita masukkan untuk awalan, untuk lahan kita olah seperti biasa, terus kemudian kita juga masukkan pupuk organik dan tidak lupa ini juga saya masukkan kapur. Loh, kenapa kok ditambah kapur lagi? Lebih tepatnya kapur gambeng, karena ini lahan ini barusan saya naikkan lumpur, ini bekas lumpur dari bawah itu saya naikkan, yang mana waktu saya naikkan itu masih dalam bentuk lumpur, air masih banyak, dan saya yakin lumpur itu pH-nya sangat rendah. Jadi saya kasih kapur gambeng. Ini masih terlihat putih-putih itu kapur gambengnya. Pilihan kita hari ini kapur gambeng karena kapur gambeng itu akan secara cepat menaikkan pH lumpur bekas dari got ini tadi. Jadi kita pakai itu. Ini ya, padi semua sudah habis, kayak enek wong gejik kacang hijau kan. Nah, seperti itu. Dan ini got yang kemarin kita jadikan satu, ini tengah itu ada damennya, itu dulu tuh got itu saya masukkan kanan kiri masuk ke sini, jadi menjadi besar gedengannya. Kapur gambeng kita masukkan dalam rangka itu untuk menaikkan pH, membuat pH-nya stabil. Ini adalah syarat penting biar tanaman kita tumbuh dengan optimal, karena kita tahu dengan pH yang netral seluruh pupuk itu mudah terserap dan pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan itu akan berkembang dengan pesat. Dan yang berikutnya tidak kalah penting, kita juga masukkan asam humat yang lumayan juga. Pemberian asam humat itu kita kasih bersama dengan dekomposer ataupun pupuk hayati, kita semprotkan sebelum kita ponjo ataupun kita tanam. Sudah kita masukkan, manfaatnya adalah untuk memperkaya kandungan C organik di tanah dan menyehatkan lahan, sehingga lahan itu bisa pulih, bisa bagus, dan mempermudah degradasi obat-obat kimia dan mempermudah penyerapan nutrisi yang kita berikan. Untuk dasaran pupuk kimia kita masih tetap kita masukkan fosfat dan juga NPK 16 untuk dasaran 2 hari sebelum kita ponjo. Seperti itu persiapan kita awal tanam bawang merah di musim kemarau ini. Dan pemberian irigasi kocor model pakai selang drip seperti ini memiliki banyak keuntungan. Airnya akan mudah terserapnya
angsur-angsur sehingga warak tenan. Lah banyune warak ora blambang. Yang kedua, tanah akan terjaga kegemburannya. Kita tahu selain pH itu penting, yang perlu juga adalah porositas tanah ataupun kegemburan tanah. Itu nanti akan memastikan suplai nitrogen di tanah itu bisa bagus. Kalau pH-nya sudah bagus tapi nitrogennya kurang, oksigen itu juga akan menghambat pertumbuhan, karena ketika oksigen kurang itu akan menyebabkan tanaman tidak bernapas ataupun respirasi akar itu bisa macet ataupun tidak bisa berjalan dengan optimal. Otomatis akar tanaman tidak akan berkembang dengan baik, karena oksigen adalah salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan di tanaman. Yang kedua adalah kenapa butuh oksigen. Mikroba yang menguntungkan itu sangat suka dengan oksigen, karena mikrobanya adalah mikroba aerob ataupun yang membutuhkan pernapasan lewat dengan dibantu oksigen. Kalaupun oksigennya berkurang disebabkan tanah yang keras dan tidak gembur, yang terjadi adalah proses anaerob ataupun pernapasan secara aerob tanpa membutuhkan oksigen. Akhirnya yang terjadi adalah akar tidak bisa bernapas, mikroba jahat yang akan berkembang, karena kebanyakan mikroba jahat adalah mikroba anaerob. Dengan pemberian kocoran seperti ini, itu akan memastikan tanaman akan tetap gembur. Saya sudah beberapa kali melakukan model pengairan seperti ini. Alhamdulillah tanaman bagus dan terjaga kegemburan lahan. Karena kalau di Grujuk kaya, mungkin Kakang Bayu sering melakukan, pasti tanah itu mesti roto, tidak iso panggah utuh ngene iki, gembur ngene iki, mesti roto, rata, terus tanahnya itu berantat, istilahnya berantat ataupun keras. Nah, tapi dengan guyuran yang berangsur-angsur seperti ini, perlahan-lahan seperti ini akan menjaga kegemburan lahan. Itu nilai penting, nilai plus dari selang drip ini. Dan yang jelas kita irit waktu dan irit tenaga, kena ditinggal ngonten, ndak kudu gebyur-gebyur ngocor, tinggal ngopi kena iki setengah jam wes belambang kabeh, wes warak ini sudah kenyang airnya kalau setengah jam itu. Oke, itu dulu Kang Bayu. Kita akan update lagi di hari-hari berikutnya tanaman kita apa saja yang akan kita rawat di tanaman. Tetap setia di channel Taufik Obek. Dari saya Akhirul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.